Oke baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik, sebelum kita melangkah ke depan, kita belajar agama tentang bagaimana kita bisa mengenal tentang apa? Menyambut usia balik, usia 8, 9, dan 10 di angka kelas 4 SD. Kemudian sebelumnya kita belajar dulu bagaimana bisa mengenal diri kita sendiri. Baik, kita semuanya berdiri bisa? Oke. Bisa. Kita pakai dulu, tangannya dulu. Baik, semuanya tepuk tangan ya. Tepuk tangan itu artinya berdasarkan dengan pamkin bila kau suka hati tepuk tangan. Baik, bila kau suka hati tepuk tangan. Bila kau suka hati tepuk tangan. Mari kita lakukan bersama-sama kita tepuk tangan. Bila kau suka hati tepuk tangan. Bila kau suka hati tepuk tangan. Mari kita lakukan bersama-sama kita tepuk tangan. Siapa yang namanya dari saya panggil satu persatu ya. Artinya bisa menyebutkan hadir, angkat tangan. Mulai dari Ahmad Saka Sarul Abu Biratama. Oke. 2 Aisyah Yuma Sakif Askarin. 3 Arifia Sakira Izati. Ya, kemudian 5 Arifia Naila Sabitri. Masuk Adelia Riana Zutaut Ulul Khair. Masuk Alisa Fidria. Kemudian Nata Abriyam, Caca Mikala Putri, Claudia Gistia Evelyn. Kemudian 3 Arya Pamungkas. Ada Gilang Ramadan. Oh ada. Kemudian Intan Nuraini, Kaila Almira, Laras Ayu Kiraze, Maidra Kaisa. Ada. Kemudian Mirza Raditya Hakim, Muhammad Zaki Fatka, Muhammad Farel,
Muhammad Rafael, Naila Devita, kemudian Narendra Satya, Nur Rosida, Renandra Laras, Rizky Dewi Ramadhani, Saka Rajendra, Linda Victoria. Oke, baik, sekarang saya akan menyampaikan bahwa kekurangan sedikit itu adalah bisa menambah kualitas dalam belajar kita untuk mengenal bagaimana kita bisa menyambut usia-usia balik. Usia balik itu ternyata adalah terdiri dari 7 dan juga 9. Jadi kalau 9 tahun bahkan sampai mencapai 10 tahun itu adalah usia-usia di mana rata-rata balik itu ada. Balik ya, bisa dibuka di bab keempat. Dibuka di bab keempat ada usia balik. Antaranya di situ ada. Oke, sekarang masuk dalam usia. Nah, peta konsepnya dia ada. Peta konsepnya ada. Jadi peta konsepnya itu adalah satu, peta konsep tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang kedua, menyambut usia balik, kewajiban bagi anak yang sudah balik, dan tanda usia balik itu telah ada dalam ilmu kita. Artinya bagaimana? Kalau 7 hari, kalau 7 tahun kurang 1 hari, itu namanya baliknya masih antara sah dan tidak sah. Tapi kalau sudah masuk di usia 9 tahun, mau bisa sholat, gak bisa sholat, wajib sholat, wajib sholat. Mau bisa gak bisa sholat, wajib sholat. Gak sholat, dosa. Sholat, gak apa-apa. Ini adalah sebuah perubahan. Perubahan ini harus kita bina. Dengan apa? Mengenal cara-cara konsep dalam kehidupan ketika masuk dalam usia balik. Sekarang di sini ada cerita. Ada cerita nih. Ya. Ada cerita di sini. Artinya setelah mengamati gambar di atas, apa kesimpulan kalian terhadap gambar tersebut? Ada yang bisa sebutkan? Mulai dari bayi, kecil, anak-anak, dewasa, kemudian remaja, tua, kemudian jadi apa? Orang tua sudah. Kalau sudah menjadi orang tua, maka akan menjadi apa? Kembali ke tanah lagi. Ya. Kalau sudah masuk usia 100, 110, 20, 30, 40, masuk ke tanah lagi. Bisa kan? Kita bisa introspeksi diri sendiri, karena kita bisa lihat bahwa pentingnya sebuah usia itu adalah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang yang pertama tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Dibaca coba apa tuh? Ini kamu. Bawahnya ceritanya dibaca tuh ceritanya. Itu yang gambar. Oke, baik, masih kurang keras sedikit. Nah, coba dibaca lagi yang keras ini, yang ini. Oke, ininya di situ adalah seorang orang yang sudah dewasa bertemu dengan orang yang belum dewasa. Berbicara antara satu dengan yang lainnya ini tidak ketemu. Artinya bagaimana? Usia 6 tahun ke bawah dengan usia 9 tahun ke bawah, ini kalau ngobrol nggak ada. Ini makanya si orang besar ini ngomong sama anak-anak. Ngomongnya bagaimana? Ya, ngomongnya gimana? Apakah sudah ketemu sama yang dewasa?
Apakah yang anak-anak ini terlalu cepat ketemu untuk yang lebih dewasa? Bagaimana sikapnya? Bagaimana? Ada solusi kan? Ada solusi? Baik semuanya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Baik, tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Sekarang kita begini. Kalau sampean ketemu sama saya, ini bicaranya udah beda. Sudah kelas 4, artinya sudah wajib melakukan sholat. Artinya sudah dewasa, sudah betul-betul harus melakukan kegiatan yang harus dilakukan oleh orang dewasa. Seperti apa? Sholat. Kalau sholat ini nggak kita temukan, sulit. Kita harus belajar di mana? Belajar di mana? Di buku fikih. Ya. Di buku fikih itu ada sebagaimana nanti dilihat di sini. Nah, ini. Ini kita bisa lihat. Ini adalah buku contoh tentang isi pokok pembelajaran. Di sini sih bentuknya di sini. Jadi guru dapat menyesuaikan dengan kondisi aktual pembelajaran, tujuan pembelajaran, tanda-tanda balik menurut fikih, tanda-tanda balik menurut biologi, menyebutkan tanda-tanda dan juga menyebutkan tanda-tanda usia balik. Kemudian pokok materi pembelajaran, tanda balik menurut fikih, tanda biologi, kewajiban anak balik, tanda kunci balik, ilmu fikih, biologi syukur, dan taat beribadah. Di sini kita langsung masuk pada tanda-tanda menurut ilmu fikih. Di sini. Ini kalau tujuan pembelajaran, tanda-tanda menurut fikih adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau pendewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. Artinya bagaimana? Kalau kita membedakan antara yang kecil dengan besar, itu saya rasa mudah. Kita bisa melihat usia kita. Kalau kelas 1 usianya 7 tahun, bisa lebih sedikit, bisa kurang. Itu usia 7 tahun. Kalau 8, kalau kelas 2 itu usianya sudah 8 tahun. Usianya sudah 8 tahun. Kalau kelas 3 itu 9 tahun. Kelas 3 wajib mulai dari sholat. Kalau tidak sholat nanti bahaya. Kalau usul nggak iso, nggak sholat nanti bahaya juga. Makanya mau nggak mau bagaimana? Fikih mengatakan harus sholat. Di sini bagaimana? Tujuannya adalah menyebutkan kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik. Kemudian ada lagi tanda-tanda yang di sini apresiasi. Di sini adalah guru melakukan apresiasi dengan meminta peserta didik dengan mengamati cerita gambar, para gambar, 4 peserta didik didorong untuk memahami isi dialog tersebut. Jadi pembicaraan antara anak kecil dan orang besar itu menemukan sebuah jawaban apa tidak? Ada jawaban atau tidak? Tidak benar. Ada jawaban? Ada jawaban? Jawabannya adalah titik temu dari 2 orang tersebut. Kalau si anak kecil beringinan untuk mendapatkan jawaban dari yang besar, maka bisa ada jawaban.
Udah Kang, nggak apa-apa Kang, saya kita mau aja Kang, nggak apa-apa. Itu tergantung sama jenengan. Mau sah mau tidak sah, nggak apa-apa. Yang penting saya ikut kamu. Dari beberapa model yang ada, kemudian akan ada muncul lagi yang namanya tanda-tanda. Nah, di halaman 61. Haid merupakan menstruasi bagi anak perempuan. Di halaman 61 dibaca. Itu ada sebuah kisah. Kisah di halaman 61 itu ada seorang perempuan yang mereka dari kecil tidak pernah belajar fikih. Ketika sudah masuk di usia 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun tidak paham fikih. Dan mereka berupaya untuk memahami itu. Ada kata itu loh ya. Cuma saya ngarang cerita. Artinya ada sebuah cerita yang bagaimana orang di usia 16 tahun itu mereka sudah paham tentang fikih. Ada solusi nggak? Ada solusi? Ada solusi? 16 tahun. 16 tahun sudah paham tentang ilmu fikih. Anak 16 tahun sudah paham usia fikih, menstruasi, kemudian apa? Opini-opini yang seperti itu. Menstruasi yang seperti ini menggambarkan bahwa sesungguhnya ini adalah peta-peta dalam kehidupan. Ya. Kalau sudah mencapai peta kehidupan, maka akan mencapai sebuah peta konsep dalam kehidupan. Baik, sekarang semuanya berdiri dulu. Baik, semuanya bisa dipahami tentang bagaimana bisa mengenal diri sendiri dengan tepuk tangan dan juga dengan mengenal diri kita ini siapa. Berdiri yang bagus. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tepuk tangan yang punya semua. Masih ada tepuk tangan lagi yang membiasakan kita untuk bahagia. Saling tepuk tangan. Cowok menghadap cowok, cowok menghadap cowok, cewek menghadap cewek, cewek menghadap cewek, cewek menghadap cewek, cewek menghadap cewek. Tepuk 1, tepuk 1. Saling begini. Klok. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tepuk tangan yang meriah buat semua. Oke. Sekarang semuanya bisa duduk. Kita kembali pada posisi tentang menstruasi yang saat ini menjadi landasan kehidupan. Berumur 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, ini apakah pasangan usia ini sudah benar? Sudah benar belum? Kalau usianya sudah memastikan usia-usia menstruasi, maka sudah benar. Kalau belum memahami masalah menstruasi, ini yang tidak benar. Yang benar adalah dipasang posisi yang paling depan, yang tidak benar adalah dipasang posisi yang paling kiri. Artinya bagaimana? Yang depan ini disamakan, difahamkan dengan ilmu fikih, yang kiri tidak difahamkan dengan ilmu fikih. Ini adalah pemahaman tentang bagaimana bisa memahami menstruasi, sehingga kita betul-betul memahami tentang arti daripada menstruasi. Baik, sekarang semuanya bisa tepuk tangan dewasa. Ini ada sebuah lagu di halaman 64 ya. Lagunya itu adalah ayo tepuk tangan, tepuk tanda dewasa. Bisa? Bila kau ingin tahu tanda dewasa, bila kau ingin tahu tanda dewasa, bagi anak pria dan wanita dalam ingin terlihat wanita. Bila kau ingin tahu tanda dewasa, bagi anak pria
dan wanita telah mimpi basah bagi pria wanita keluar darah itu wanita jika 15 tahun umurnya akan masuk usia dewasa walau tahu darah dan juga nikah sah dia wajib taati syariat kakak masuk usia dewasa walau tahu darah keluar darah dia wajib taati dia wajib taati dia wajib taati syariat tentu anak soleh Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, kita Islam sampai mati dari sekarang ada dua konsep tentang tanda-tanda balik dalam pandangan biologi menurut pandangan ilmu fikih. Dalam dua pandangan biologi tersebut ada dua pandangan. Yang pertama tentang laki-laki. Laki-laki biasanya tenggorokannya sudah ngapa? Sudah menonjol, suaranya sudah agak besar, sudah agak gimana gitu ya. Jadi suaranya sudah agak kena apa gitu loh. Jadi kalau misalnya ngomong gitu sudah ada nilainya antara usia yang 78 sampai dengan usia 10-12. Artinya sudah agak kedewasaannya sudah mengenai si orang tersebut. Laki-laki memang begitu. Jadi laki-laki antara usia 10 dengan usia yang 12 itu berbeda. Contoh fisiknya. Ininya sudah nampak. Ininya loh. Ini udah nampak. Artinya udah nampak, udah kelihatan dewasa, sudah besar, dan lagi pasti akan mengalami yang namanya suaranya lebih besar. Kemudian yang kedua, ada tanda-tanda ini tersebut terjadi bagi seorang perempuan. Perempuan ini apa lagi dadanya ini sudah agak ke depan, sudah ada tanda-tandanya, menongolnya sudah ada, ya. Jadi tanda-tanda syariatnya sudah muncul. Jadi yang tidak pantas untuk dilihat jangan sampai dilihat, yang tidak pantas dipegang jangan sampai dipegang, ya. Jadi kalau pegang-pegang sesuatu itu ya di tangan, jadi milik kita sendiri, jangan milik orang lain. Kalau tidak ada teman kamu perempuan, kamu cowok, maka mohon maaf, tidak boleh pegang-pegang duluan. Lagi-lagi atas sampai bawah semuanya terserah. Semuanya masih oke, ya. Itu adalah tanda-tanda di antara beberapa pandangan seorang ulama. Kemudian ketika kewajiban setelah usia balik, ada masa-masa pasif dan juga positif dan juga negatif. Masa-masa seperti ini artinya bagaimana? Ada usia yang harus membersihkan diri, paham diri, dan juga tahap bersih. Ini artinya adalah tahapan-tahapan bagaimana bisa membersihkan diri kita untuk mencapai nurani yang betul-betul bersih dan juga membuat diri kita semuanya bisa menjadi ahli beribadah. Kemudian kalau kita sudah paham betul tentang menstruasi hari ini, tentang bagaimana bisa memahamkan diri kita tentang bagaimana bisa memahamkan diri kita tentang menstruasi yang betul-betul mulai dari usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 sampai dengan 12. Ini adalah sebuah wacana yang alhamdulillah, dan hari ini kita harus sholat fardu. Bagaimana sholat fardu? Ada berapa? 5. Zuhur, asar, maghrib, isya. Ada yang bilang begini, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu biasakan dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu. Kamu nggak bisa lagi bagaimana? Cari ilmu, ada ustadz di situ banyak, ya. Mencari ilmu ada guru. Kalau nggak ada guru, cari teman. Kalau nggak ada teman, cari orang yang pintar.
Kalau nggak ada orang pintar, cari orang yang mampu. Kalau sudah bisa cari orang yang pintar dan mampu untuk menjadi sebuah ahli dalam beribadah yang 5 waktu itu, maka selesai sudah. Alhamdulillah, maka itulah kunci kehidupan yang sebenarnya. Anak-anak bisa dipahami? Bisa memahami tentang bagaimana bisa menstruasi yang benar? Oke, bagaimana bisa memahami tentang sholat haknya kewajiban kita? Oke, laki-laki sama perempuan satu, maju satu perwakilan. Saya tanya dulu sini. Dari sini, maju depan. Sini, maju depan. Ayo, maju depan silakan. Ayo silakan. Ayo silakan. Ayo sini. Ayo. Ini adalah laki-laki. Kamu. Dan ini adalah perempuan. Ini adalah laki-laki dan juga perempuan. Sudah. Ini adalah saudara-saudara saya. Apa dulu? Ini laki, ini perempuan, ini laki-laki. Ini sama-sama masuk usia berapa tahun? 10 ini 10 ini kalau kita samakan ini sudah masuk dalam usia dicekel tangan itu singkring Deborah itu singkring tangan dicekel tangan itu singkring mosok berarti rada umum berarti rada lorok. Kalau sudah terasa sering, kalau kier-kier dan juga ada diam-diam, maka akan terjadi yang namanya pilihan rasa. Kalau sudah terjadi pilihan rasa, maka ada suara. Kalau sudah ada suara, ada yang namanya sholat fardu. Oke, sekarang saya tanya. Bentar, namanya siapa nih? Caca ini. Caca sama Rendra. Caca sama Rendra ini saya tanya dulu. Berdua ini sudah saling kenal belum? Sudah. Namanya siapa? Rendra ini. Caca. Anda juga bukan orang lain lagi. Boleh nggak saling menyayangi? Boleh. Itu kata mereka. Itu kata mereka. Tapi kalau kata yang begini, ya, kalau kata-kata yang ini untuk saling menyayangi, saling mencintai, saling mengasihi, itu tergantung. Ya, itu bukan rahasia. Tetapi kita nggak tahu juga. Kenapa kata mereka semuanya? Saya tanya kamu, ya kan? Artinya bagaimana? Ini kalau pegangan sudah habis wudhu, maka batal. Kalau pegangan sudah habis wudhu, maka hukumnya batal. Kenapa? Karena ini adalah lain jenis, bukan wanita satu saudara. Oke, bisa duduk? Bisa duduk. Ya. Nanti harus ini yang paling sana sama paling sana. Itu adalah sebuah kesimpulan. Kesimpulan begini, ini artinya adalah siapapun itu yang punya perasaan, maka harus bisa saling mengerti. Baik, sekarang akan saya kasih tentang beberapa soal. Soal ini tentang beberapa pandangan kita, tentang beberapa yang menjadi soal itu bisa dipotong dari dua. Dipotong dari dua. Itu ada begini, ditekuk sini satu, suwek, ya dikasih, disobek dari dua, ya disobek dari dua, sama belakangnya ya, kasih belakangnya, kamu belum, sama belakangnya aja, kasih belakangnya, disobek satu lagi.
Disobek satu. Kasih belakangnya sudah. Oke, sudah. Sudah? Sudah dikasih? Sudah dapat satu-satu semuanya? Sekarang pensil diambil. Belum? Pensil diambil. Itu sekarang bisa diisi tentang. Oke, baik. Soal pertama. Ya, pertama. Pakai aja. Diisi sesuai dengan pertanyaan yang ada. Ayo. Langsung diisi. Allah Maha. Apa? Oh ya. Sudah video, Pak. Allah Maha. Oke. Tidak ada Tuhan selain hanya Allah yang wajib kita. Apa? Hanya Allah yang wajib kita taati. Ada yang masuk? Tahan dulu. Nanti Bu. Empat, kita tidak boleh Allah dengan sesuatu atau seseorang. Ya, kita tidak boleh menduakan Allah. Kita tidak boleh menduakan Allah. Nomor 5, Allah Subhanahu wa ta'ala itu beranak dan tidak pula untuk apa? Diperanakan. Nomor 6, Allah Maha Esa yang asmaul husnanya yaitu Allah Maha Esa yang asmaul husnanya yaitu bagaimana? Allah Maha Esa yang asmaul husnanya yaitu apa? Wahdaniyah. Wahdaniyah. Andaikan Allah itu ada banyak, maka dunia akan andaikan Allah itu ada banyak, maka dunia akan kiamat, berantakan. Kalimat nomor 8. Kenapa? 8. Arab itu diganti kalimat yang tadi saya itu apa? Mutakhrijin. Apa namanya? Munfarid. Yang tadi itu diganti apa? Awal tadi. Apa itu? Bercerita.
tentang tanda-tanda kalimat munfarid. Kalimat munfarid. Kalimat munfarid artinya satu. Artinya satu. Sembilan orang yang mempersekutukan Allah disebut kafir boleh atau pendusta agama. Kafir boleh. Kemudian 10. Beriman kepada Allah merupakan rukun Islam. Merupakan rukun Islam nomor 10. Sudah, beriman kepada Allah merupakan rukun Islam. Oh, iya, beriman kepada Allah yang ke-1. Itu adalah contoh-contoh soal-soal yang menyebabkan diri kita paham betul tentang pembiasaan. Ya, kalau kita sudah paham betul dengan pembiasaan itu, maka yang terjadi adalah kita akan paham betul tentang bagaimana bisa satu, menguasai usia kita. Yang kedua, tentang kewajiban kita melakukan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, silakan sekarang semuanya bisa dilihat di halaman yang paling terakhir. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Yang terakhir adalah menutup aurat dan juga mencari ilmu itu sudah menjadi sebuah kebiasaan yang hebat, dan juga terpenting adalah untuk memahami masalah aurat tentang masalah balik. Kita harus paham dan betul-betul mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dari usia 12, 13, 14, 15 dan sampai dengan usia panjang umur kita. Mudah-mudahan dengan usia-usia tersebut kita semuanya selalu terjaga ya, terjaga oleh keindahan dan juga tentang kerapian kita tersebut, dan juga tentang bagaimana kita bisa memahami hal-hal tersebut. Kita bisa mengolah dalam kehidupan kita menjadi kehidupan yang betul-betul nyata. Amin ya rabbal alamin. Matikan dulu. Itu Mbak Ratu. Baik semuanya, alhamdulillah kita akan mengulang lagi, mendapat tentang pemahaman tentang bagaimana kita bisa memahami tentang hari-hari yang betul-betul menjadikan diri kita betul-betul paham tentang dunia haid dan juga tentang reproduksi, tentang apa yang harus kita lakukan di masalah bab sholat. Yang pertama, kita harus memahami diri kita sendiri. Kalau dari usia 7, 8, 9, 10, 11 sampai dengan 16, maka di usia-usia tersebut kita harus paham betul tentang bagaimana kita menguasai diri kita yang menjadi pembiasaan kita mengantarkan kita untuk sholat ke jenjang yang 5 waktu. Yang kedua, kita harus memahami betul ya tentang bagaimana usia-usia tentang sholat. Kalau di usia sholat kita sudah paham betul, kita sudah memahami hal-hal tersebut, maka apa yang kita lakukan? Yang cewek adalah haidnya, yang laki-laki terus adalah bagaimana bisa berproduksi dengan baik, yang perempuan sama-sama menjadi generasi yang lebih hebat dibandingkan dengan laki-laki yang ada di sini sekarang. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita memahami tentang ilmu tersebut? Kita harus memahami tentang ilmu VG. Ilmu VG adalah salah satu tentang kategori yang bisa menjelaskan prediksi tentang ilmu haid dan juga reproduksi, tentang bagaimana kita bisa memahami atau menuntaskan tentang masalah hukum-hukum yang akan terjadi baik sebelum dan sesudahnya. Kalau sebelum dan sesudahnya adalah masalah, dan juga ada hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga, maka semuanya akan terjadi, dan semuanya itu adalah masa percobaan dan juga masa-masa keuntungan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk saat ini kita bersama-sama berusaha
bagaimana yang perempuan bisa menjaga diri kita sendiri, yang laki-laki bisa menjaga tentang kestabilan masalah menstruasinya. Yang penting laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang sama. Makhluk yang sama diciptakan untuk saling satu, mengerti dan yang lainnya. Oleh karena itu kita tidak akan pernah berubah, ya. Tidak akan pernah berubah untuk merubah diri kita sendiri. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa berusaha memahami, mengendalikan dan juga mencintai diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita semuanya adalah makhluk yang betul-betul menjadikan diri kita sendiri paham betul tentang bagaimana sholat 5 waktu, paham betul tentang bagaimana tentang sholat, bagaimana tentang menstruasi, dan hal 3 hal tersebut adalah bentuk daripada spiritual yang mudah-mudahan menjadikan kita semuanya menjadi lebih baik. Terima kasih dan juga untuk semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita untuk berakhir, kita doa bersama-sama dan mudah-mudahan di pertemuan yang terakhir ini kita tutup dengan doa dan juga kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita duduk bersama, kita doa bersama. Dengan ucapan tersebut maka akan menjadikan sebuah diri kita sendiri menjadi sebuah pembelajaran yang terindah dan terbaik, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi lebih baik dan juga menjadi lebih sadar diri. Baik semuanya, tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4, tabel tangan yang mulia kita semua. Baik semuanya bisa duduk diri, bisa pasang wajah. Kita berdoa untuk pulang dan juga mudah-mudahan sampai rumah tanpa ada halangan apapun, dan juga terima kasih untuk semuanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.